Hai, Sobat Sehat Mental. Pernahkah kamu ingin bercerita, tapi tidak tahu harus berbagi dengan siapa? Atau merasa cemas, kewalahan, dan ingin menemukan solusi tanpa merasa dihakimi? Salah satu cara sehat untuk mengatasi hal itu adalah melalui layanan konseling umum. Namun, penting untuk diketahui, tidak semua orang berhak memberikan layanan ini. Yuk, kita pahami bersama apa itu layanan konseling umum dan siapa saja yang boleh melakukannya secara etis dan profesional. Pernah nggak sih kamu merasa bingung, stres, atau galau soal kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah peran konseling umum hadir buat bantu kamu. Konseling umum itu proses pemberian bantuan psikologis, tapi bukan untuk gangguan mental berat ya. Lebih ke membantu kamu menghadapi masalah ringan sampai sedang. Nah, konseling umum tuh berbeda dari terapi klinis yang ditujukan untuk menangani gangguan psikologis. Konseling umum bersifat preventif dan suportif. Layanan ini biasanya diberikan untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan, mengelola tekanan dari pekerjaan atau studi, mengembangkan keterampilan komunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, dan membantu proses pengambilan keputusan penting. Tapi perlu diingat ya, konseling umum bukan tempat diagnosis gangguan mental, dan bukan juga terapi klinis. Kalau begitu, siapa sih yang berwenang memberikan layanan konseling umum? Pertama, kita perlu tahu dulu perbedaan antara ilmuwan psikologi dan psikolog. Ilmuwan psikologi yaitu lulusan S1 atau S2 psikologi dan belum punya surat izin praktik psikolog atau SIPP. Sedangkan psikolog sudah menyelesaikan pendidikan profesi, punya STR dan SIPP, dan resmi boleh untuk melakukan praktik. Nah, meski belum bisa praktis secara penuh, ilmuwan psikologi tetap bisa memberikan layanan terbatas loh, seperti psikoedukasi, menyampaikan informasi berbasis psikologi tentang stres, hubungan, atau pengembangan diri. Yang kedua ada konseling umum yang edukatif atau preventif, seperti di sekolah, kampus, lembaga pelatihan, atau organisasi. Yang ketiga ada pelatihan dan workshop, topik seperti keterampilan sosial, komunikasi, atau manajemen emosi. Yang keempat ada fasilitator, support group, dengan catatan sesuai dengan etika dan syarat tertentu. Tapi ingat ya, semua harus dilakukan di bawah supervisi psikolog. Ilmuwan psikologi tidak boleh melakukan diagnosis, terapi klinis, atau buka praktik pribadi sendiri. Berbeda dengan ilmuwan psikologi, seorang psikolog telah memberi pelatihan profesi dan legalitas praktik, sehingga kewenangannya lebih luas. Beberapa layanan yang hanya boleh dilakukan oleh psikolog antara lainnya: 1. Memberikan diagnosis psikologis untuk gangguan mental, perkembangan, atau perilaku. 2. Melakukan psikoterapi atau konseling klinis seperti CBT, terapi trauma, atau terapi untuk gangguan kecemasan dan depresi. 3. Melakukan asesmen psikologis dengan alat ukur terstandarisasi seperti tes IQ atau kepribadian. 4. Mengeluarkan surat rekomendasi psikologis untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, atau hukum. Dan terakhir, menangani intervensi jangka panjang pada kasus-kasus kompleks. Jadi, bila kamu mengalami kondisi psikologis serius seperti trauma berat, depresi, atau gangguan lain, pastikan untuk berkonsultasi dengan psikolog berizin, bukan hanya konselor umum atau ilmuwan psikologi ya. Sayangnya, masih banyak orang yang belum memahami batasan-batasan ini. Akibatnya, muncul pelanggaran etik seperti praktik pribadi yang dilakukan oleh orang yang bukan psikolog, tetapi tetap memberikan diagnosis dan terapi secara ilegal. Lalu, ilmuwan psikologi atau bahkan individu tanpa latar belakang psikologi yang memberikan konseling mendalam di luar kapasitas dan kewenangannya. Dan pelanggaran prinsip etika seperti kurangnya kerahasiaan, tidak adanya informed consent, dan hilangnya batas profesional. Dampaknya bisa sangat merugikan. Klien mendapat penanganan yang salah dan kondisinya justru memburuk.
Terus, terjadi ketergantungan tidak sehat karena memberi layanan tidak tahu batasannya. Klien bisa mengalami trauma baru, rasa malu, atau kehilangan kepercayaan terhadap layanan profesional. Dan data pribadi klien rentan bocor dan disalahgunakan. Ingat, pelanggaran etik bukan hanya mencoreng nama profesi, tapi juga bisa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Sobat Sehat Mental, mari jadi masyarakat yang lebih paham dan terlindungi dari praktik layanan yang menyalahi aturan. Pertama, ketahui siapa yang memberi layanan pada Anda, apakah psikolog atau ilmuwan psikologi. Kedua, jangan menerima diagnosis dari pihak yang tidak memiliki izin praktik. Ketiga, ilmuwan psikologi tidak boleh membuka praktik sendiri tanpa pengawasan. Keempat, pastikan menerima layanan di tempat yang resmi dan diawasi. Terakhir, laporkan jika ada layanan yang melebihi kewenangan pemberinya. Kesehatan mental adalah hak semua orang, tapi penanganannya harus dilakukan secara etis, profesional, dan sesuai kewenangan.